Iya, tapi ke atas lagi dekat banget dari jalan tol kanan saya. Iya Bu, ini di sini kita akan membedakan kesan stroke. Nah, saya sendiri kesan stroke juga tumbuh di 1 tahun lalu, usia 19 tahun. Jadi jangan kenapa? Iya, bukan dari usia. Usia saya belum genap 40 tahun sekarang. Jadi jangan ketipu dengan wajah saya. Gitu. Dia belum genap 40 tahun. Tadi lebih butuh nama dong. Nama saya Asep Haji Fatayula. Sekarang dengan sebutan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saudara puja bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan kita juga kedatangan tamu-tamu yang insya Allah mulia tujuannya dimuliakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, membantu kita semua memberikan informasi yang penting tentunya. Dan terus terang juga tadi saya kaget kalau Pak Haji juga pernah kena stroke usia 19 tahun ya. Kepada terhormat tim dokter relawan dari Stroke Club ya, maksudnya sama Bu ya. Ada Kang Haji, ada Kang Robi, ada Dokter Sakti, sama Laki. Selamat datang ya di lingkungan Yayasan Pendidikan Tamu Qurania. Dan satu lagi Ibu siapa seperti penyanyi ya saya. Mungkin boleh dites nyanyi mana dia. Selamat datang kami ucapkan di lingkungan Yayasan Pendidikan Tamu Qurania, yayasan yang sudah berumur hampir 60 tahun ini. Dan memang dulu adanya di Karatengsin Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, sebelum saya lahir, waktu itu ada dari mulai lingkungan keluarga masih saling di akhir 60-an, dan baru mulai buka sekolah di dapur rumah tahun 2007. Ibu saya juga salah satu mantan guru itu dan pengurus juga. Almarhum bapak saya juga salah satu founding father di yayasan ini dari 7 orang yang baru bekerja di yayasan Pampulannya, dan pindah ke tahun 90. Jadi saya sudah hampir 60 tahun ini. Kami ada 4 sekolah, TK, SD, SMP, dan SMK. Saya sendiri kebetulan melanjutkan estafeta kepengurusan yayasan semenjak ketua yang terakhir almarhum Bapak Haji Abdul Zain bin Muhammad Zain, waktu itu sekitar tahun 2020 akhir ya, beliau berpulang dan saya diberikan untuk melanjutkan. Dan mohon maaf tentunya kalau ada kekurangan soal acara, jadi teman yayasan kami Bapak Ibu sekalian mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat dan kehusuan ya dari sesi kita hari ini. Bagi siapapun, baik yang menderita maupun yang sudah berjuang selama hidup kita yang merasa sehat, mudah-mudahan tidak berkurang ya rasa silaturahmi dan semangat kita untuk sehat kan. Karena sehat itu kata orang kan mahal banget ya. Uang sulit dicari, tapi kesehatan jauh lebih sulit dicari. Apalagi zaman sekarang polusi psikis dan sebagainya sangat mengaruhi, termasuk makanan, minuman. Nanti Bapak Ibu dokter yang jauh lebih mengerti dengan hal ini akan menjelaskan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu dokter sudah berkenan yang berkunjung ke sini. Mudah-mudahan nggak kapok ya, tadi ada yang menyasar. Lagi Wah, Bapak Ibu enggak ya gitu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini nggak cuma sampai di sini, nanti bisa kita lanjutkan. Dan terima kasih pada hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikuti sesi sampai dengan selesai. Ya, dari kami sekali mengucapkan banyak terima kasih.
Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili IEC, selamat datang ke acara kita. Ya, kita ini edukasi tanda-tanda stroke, karena banyak sekali teman-teman yang mungkin tidak sadar kena serangan stroke. Ya, jadi ini dengan harapan adanya edukasi dari dokter Melo sama dokter Ratri, kalian semua bisa memahami orang-orang sekeliling kalau ada kena stroke harus bagaimana, apa yang harus diperhatikan. Ya, ini menurut saya ini informasi yang jarang diketahui umum dan terlalu penting sekali. Ya, jadi saya nggak bicara banyak-banyak dengan dokter yang berbicara. Oke, terima kasih. Orang dengan hipertensi itu dengan obat darah tinggi itu tidak ada kata sembuhnya sebenarnya, hanya terkontrol. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu basicnya darah tingginya penyebabnya apa. Kalau memang kelainan misalnya kelainan anatominya, misalnya contoh pada usia di atas 40 tahun dengan tensi juga yang sudah rusak, mau diapain pun nggak akan bisa kan? Itu ganti sperma, nggak ada ganti sperma. Nah, masalahnya tadi yang apa tadi makan bawang putih itu sebenarnya dia bagus untuk membuat penyerapan makanan kita lebih baik. Itu fungsinya. Jadi kita makan bawang putih yang ditambah dengan bawang putih yang banyak, asupan gizi di dalam makanan itu akan lebih baik dibandingkan dengan tidak demikian. Nah, tadi kan ada seledri segala macam. Memang ada beberapa fitofarmaka atau obat-obatan yang dengan alam, gitu, yang bahan dasarnya alam. Memang ada beberapa penelitian yang memakai seledri. Tetapi seberapa banyak seledri ini kita makan, belum tahu pada saat itu. Berapa miligram, berapa cc, berapa ikan, sebagainya. Yang kedua tadi masalah garam Himalaya. Garam Himalaya itu 1 gram itu mengandung 381 mg natrium. 1 gram garam Himalaya. Jadi 1 gram garam Himalaya itu mengandung 381 mg natrium. Yang kita perlukan adalah tadi batas maksimal garam tadi 6 gram per hari itu kadar maksimal natrium dalam makanan natrium. Sama juga pada pasien stroke 2,3 gram natrium maksimal per hari. Gitu. Kalau memang ibu mau ganti dengan garam Himalaya, dikonversi saja. Kalau 1 gram Himalaya 381, berarti kalau 10 gram garam Himalaya berarti kan sekitar 3.810. Baru kecil 3 gram garam biasa. Masih cukup lah. Malah lebih sedikit. Jadi dikonversi saja. Tadi masalah persilangan itu anatomi banget. Makanya susah mau dijelaskan karena nanti ada masalah mengenai kulus dan sebagainya. Jadi nanti panjang ceritanya, nanti makanannya makin jadi. Pada intinya tadi seperti saya tadi ada dengar tadi undang rumah sakit PON dan sebagainya. Bukan cuma rumah sakit PON, semua dokter yang mempunyai kompetensi kami yang neurointervensi, kami ini dari subdivisi neurointervensi. Neurointervensi itu berbeda dengan subdivisi yang lain. Kami yang melakukan pemasangan cincin ke otak, kami melakukan pemasangan coiling kayak tadi aneurisma tuh, kayak tadi tuh kayak gini, kayak ini ya. Kami yang tutup ini, kami yang tutup tanpa operasi, kami masukin selang terus kami semprot di sini supaya dia tertutup. Itu tanpa operasi, cuma masukin selang dari paha sama kayak kateter jantung. Kalau orang tahu kateter jantung sama persis. Tersabut. Bawah sini, bawah tengah terserah. Kiri kanan oke berarti. Ya gitu ya deh. Kami masukin kateter sampai ke otak, kemudian kita lakukan itu. Bukan hanya rumah sakit PON, tapi rumah sakit Pelni juga bisa. Malah Pelni kayaknya guru kami itu pioner pertama di Indonesia yang melakukan tindakan ini dari 2008. Kami sudah melakukan tindakan ini. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sekali yang di sini yang sering mengalami sakit kepala, migrain, kemudian vertigo, kemudian sesekali pernah ada rasa kebas, kok kebasnya sangat enak nih,
pengen tahu silahkan. Mumpung ada BPJS, pakailah. Gratis kan, cuma modal senyum doang datang ke kami. Ya, poli kami di rumah sakit sana Selasa dan Kamis jam 8 sampai jam selesai lah. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pengen tahu bagaimana kondisi pembuluh darahnya. Kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu. Silakan. Kalau yang sudah stroke ya boleh buat. Kita cegah jangan sampai kena yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kenapa? Nah tadi seperti yang tadi kan. Kalau di sini tersumbat, mau sampai kapanpun itu tersumbat. Kalau dia lebih dari 6 jam datang atau lebih dari 4 jam, kapanpun ini tersumbat. Enggak ada pun satu orang di muka bumi ini yang bilang, oh saya bisa buka sumbatannya. Enggak ada. Karena pembuluh darahnya yang tadi ini udah kaku. Kan sumbatnya dari sini, ini kan saya kaku dan keras kayak batu. Mau kita sodok-sodok, bukan. Ya, konsekuensinya banyak. Satu, tidak bisa tembus karena kan sudah keras. Kedua, sodokan kita keras. Misalnya di sini ada pembuluh darah lainnya, di saya pembuluh darah lain. Kan ini kan bisa pecah, bisa ini yang pecah, pembuluh darahnya pecah, atau dia jadi serpihan masuk ke sini. Ya kan? Untung atau buntung? Untung atau rugi? Rugi pasti ya. Jadi kita nggak akan lagi sodok-sodok ini. Udah, kalau sudah jadi sumbatan ya udah. Tapi pembuluh darah kayak tadi yang kayak keriting, diameternya kayak begini, itu yang kita mainkan supaya jangan kena lagi. Oke, jelas? Kemudian yang R itu bicara pelo. Nah, seperti tadi ya sudah dijelaskan. Atau tiba-tiba tidak bisa berbicara, baik dia berbicara itu bisa dia susah untuk mengatakan atau perkataannya yang tidak jelas. Ya, itu bisa bedanya ya. Kemudian kebas. Jadi mungkin dia kekuatan dia masih bagus, tapi dia merasa mungkin kesemutan atau kebas di salah satu tangan atau kiri. Nah itu bisa kemungkinan itu stroke ya. Jadi segera tetap ke rumah sakit ya. Kemudian kabur itu ada gangguan pandangan, baik itu pandangan kabur atau double juga bisa. Kemudian sakit kepala yang hebat. Jadi biasanya kita menanyakan ya, oh ya. Biasanya kita menanyakan pada pasien dulu di kepala, nyeri kepala, apakah ini nyeri kepala yang dia rasakan paling hebat seumur hidup dia. Nah, biasanya itu karena ini bisa merupakan salah satu tanda mungkin ada pembuluh darah yang pecah. Karena juga kalau misalnya pembuluh darah pecah itu nanti dia akan mengiritasi di jaringan serabut di otak. Nah, itu serabut otak itu kalau misalnya kena darah itu akan sangat nyeri sekali. Jadi biasanya pasien akan merupakan nyeri kepala hebat yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Gitu, ya. Bisa dengan penurunan kesadaran juga. Ya. Kemudian diagnosis stroke, diagnosis pasti itu maksudnya bila dilakukan diagnosis ini, pemeriksaan ini berarti itu bisa menegakkan oh ini ternyata stroke atau tidak stroke itu dengan alat yang bernama CT scan. Nah, tapi masalahnya di rumah sakit itu bisa CT scan tersedia, tapi pasien mungkin tidak mampu atau tidak memiliki jaminan, atau bisa CT scan-nya yang tidak tersedia. Nah, itu dua itu. Jadi tapi kalau pasien memiliki jaminan itu karena stroke ini merupakan kegawatan. Biasanya kalau misalnya pasien memiliki jaminan dijamin oleh mungkin asuransinya itu, termasuk BPJS sampai ini dijamin. Gitu. Terus pengetahuan klinisnya yang harus berjam-jam ini untuk tenaga kesehatannya, apakah ini mungkin memang benar stroke atau bukan yang lain. Jadi mungkin DD itu differential diagnosis. Jadi mungkin bisa diagnosis selain stroke yang bisa menyebabkan
gejala yang seperti stroke. Istilahnya stroke like presentation kalau di istilah medisnya ya. Itu. Tapi ini untuk tenaga medis ya. Kemudian, nah apa saja penyebab stroke itu? Nah, untuk faktor risiko stroke itu ada yang tidak dapat diubah. Kalau misalnya umur itu kan kita tidak bisa ya. Sudah umur mau dikonfirmasi berapa nggak bisa. Ya, kemudian untuk jenis kelamin kita kan nggak bisa memilih dilahirkan pada jenis kelamin pria atau wanita. Tapi katanya kalau pria itu lebih banyak ya kan ya sebagai pria. Kemudian ras tertentu, ini bukan rasis, tapi memang katanya ras kulit hitam lebih tinggi daripada kulit putih atau berwarna katanya ya. Kemudian untuk genetik biasanya dia ada riwayat stroke dalam keluarga itu lebih tinggi juga daripada orang yang tidak memiliki riwayat stroke di dalam keluarganya, terutama yang saudara kandung dan orang tua kandung ya. Dan yang tidak dapat diubah, nah ini biasa penyakit misalnya hipertensi dikontrol tekanan darahnya, kemudian diabetes, obesitas, dislipidemi, kemudian injeksi atau untuk penyakit jantung, kemudian ada stenosis itu penyempitan pembuluh darah di otak, hiperbilirubinemia, penyakit jantung lain, sickle cell anemia bulan sabit, dan jadi darahnya kecil-kecil. Kemudian homocysteinemia ini salah satu zat dari homocysteine. Nah, tapi ini belum, setahu saya kalau di Indonesia belum bisa diperiksa, tapi saya kurang tahu juga. Kalau di Jakarta saya kurang tahu, tapi di Jogja belum. Nah, kemudian mungkin kurang aktivitas fisik, kaum rebahan ya, gitu ya. Kemudian mungkin ada riwayat penyalahgunaan obat, kemudian pemakaian kontrasepsi hormonal, masuk pil, suntik, KB, nah itu juga lebih tinggi untuk stroke-nya. Kemudian dia ada stres, mental fisik, kemudian migrain, pasien yang ada sering menderita migrain. Itu katanya ada cenderung mungkin pembuluh darah dari susunan pembuluh darahnya itu bisa lebih cenderung untuk bisa terkena stroke. Kemudian merokok dan konsumsi alkohol, ya. Nah, alkohol ya. Penanganan stroke sebelum perawatan atau sebelum terjadi stroke ya, itu yang terjadi ada dua, yaitu prevensi primer. Pencegahan prevensi itu pencegahan primer meliputi bisa identifikasi pasien dengan resiko tinggi stroke, terutama tadi yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi tadi, ya itu resiko tinggi stroke. Kemudian penapisan besar faktor risikonya meliputi untuk semua pasien tekanan darah dikontrol kurang dari 140 atau 90 jika belum terkena stroke. Tapi kalau sudah terkena stroke itu diusahakan kurang dari 120 ya. Kemudian untuk riwayat merokok kalau bisa berhenti merokok, stop merokok, kemudian tinggi badan dan berat badan. Jadi untuk mencapai berat badan ideal, postur ideal, ya. Dan usia itu untuk penyakit riwayat penyakit pembuluh darah, dan riwayat hipertensi, diabetes mellitus ini juga bisa mempengaruhi pada struktur pembuluh darah. Kemudian di tes laboratorium untuk gula darahnya, kolesterol dan triglycerid bisa medical check up istilahnya gitu sebelum terkena stroke. Jadi kan kalau misalnya gula darah, kalau misalnya kalian gula itu biasanya kan untuk gula bisa seperti kesemutan, tebal-tebal itu biasanya itu setelah 5 tahun dia mengidap penyakit gula. Jadi kadang
pasien itu terdeteksi penyakit gula, itu kan dia datanya kan, oh saya sakit gula dok, itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi biasanya pasien itu datang pasien DM itu datang ke kita itu sudah dengan keluhan, oh kaki saya kok rasanya tebal-tebal ya. Oh, sudah berapa lama? Mungkin 6 bulan. 6 bulan dia tebal-tebal, itu berarti dia pengambilannya itu kurang lebih dari 5 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi memang saya memang yang di check up itu penting sih. Jadi bisa kita mengetahui secara dini, oh ternyata saya itu gula, ternyata saya itu ada tensi tinggi, ya. Nah, untuk tata laksana stroke, ini untuk pengobatan yang namanya pengobatan stroke itu cuma trombolisis saja. Kemudian untuk antikoagulan dan rifampicin ini untuk prevensi sekunder, untuk pencegahan sekunder. Jadi untuk benar-benar obat yang namanya obat stroke, kita mengobati stroke menggunakan sumbatan itu dengan trombolisis ini. Nanti ada beberapa sekilas nanti saya jelaskan, ya. Nah, untuk awitan stroke perlu diperhatikan apakah awitan stroke itu jadi kurun waktu kalau bisa kurang dari 3 jam ya. Ini karena ini hidroterapi atau tunda terapi. Karena untuk terapi trombolitik itu tadi yang bisa kita jebol untuk pada sumbatannya itu kerja maksimal itu 4,5 jam. Bisa sampai 6, kalau 6 jam bisa, tapi tidak semua rumah sakit punya alatnya, ya. Kemudian tujuannya pada trombolitik ini untuk membatasi kerusakan, menurunkan kecepatan dan memperbaiki harapan hidup, ya. Kemudian untuk fase akut stroke itu biasanya pasien tinggal di rumah sakit itu kurang lebih selama 7 hari. Masa kritisnya pasien stroke itu 7 hari setelah awitan, setelah muncul. Nah, komplikasi yang bakal terjadi pada saat tersebut, karena pada saat 7 hari ini bisa jadi komplikasi yang fatal, misalnya mungkin kelemahannya menetap, mungkin ada pneumonia dan sebagainya, mungkin bisa terjadi. Kemudian semua fase pasien stroke fase akut ini harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai. Nah, fasilitasnya pertama CT scan untuk menegakkan apakah stroke itu termasuk perdarahan atau sumbatan, dan untuk penanganannya ke depan lebih lanjut, ya. Kemudian untuk program jika bagaimana jika pasien ini sudah terjadi stroke. Nah, pertama kita deteksi penyebabnya, ya, penyebabnya apakah mungkin stroke perdarahan, termasuk stroke perdarahan ataukah stroke sumbatan. Ya sudah, kita lihat faktor risikonya pada pasien ini apa ya. Kemudian pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer kita terkendali dengan faktor risikonya, kalau misalnya gula darah, kita turunkan gula darahnya, kita turunkan gula darahnya. Kalau misalnya tensinya tinggi, kita turunkan tensinya. Kolesterol tinggi, kita turunkan kolesterolnya. Yang bisa dimodifikasi tadi. Kemudian untuk pencegahan sekunder, ini pencegahan berulang. Ini bisa kita dengan pembesaran yang namanya angiografi cerebral. Nanti saya jelaskan sekilas tentang angiografi cerebral, ya. Dan untuk komplikasinya, komplikasi pasien jika sudah jadi stroke, misalnya kontraktur itu mungkin tangannya kan memang nggak bisa gerakan. Nah, itu kan kaku sakit, nah sambinya sakit, nah seperti engsel misalnya, engsel pintu itu nggak digerakkan selama tidak itu kan lama-lama kan ya berkarat dan ya jadi istilahnya ya sulit digerak, ya ini gitu lah ya, jadi ya engselnya kan jadi itu, ya. Nah, maka dari itu kita berrehabilitasi. Nah, setelah pasien itu stroke selama 3 hari di rumah sakit, nah setelah itu penyembuhannya itu namanya rehabilitasi. Nah, diharapkan segera mungkin dan dalam episode yang bertahap. Kalau misalnya dia stroke sumbatan, untuk rehabilitasi bisa langsung dilakukan. Tapi kalau misalnya dia stroke perdarahan, nanti setelah masa kritisnya sekitar 7-14 hari, nah setelah itu baru nanti untuk rehabilitasi ini bisa dimulai. Kemudian untuk fungsi motorik, kognitif,
okupasi, berpakaian, psikologi. Nah ini ya sekilas saja ya. Untuk motorik ya karena terganggu, ya berarti kita untuk fisioterapinya bisa pasif atau aktif. Biar kognitif misalnya dia terjadi gangguan bicara, kita bisa dengan terapi bicara, kalkulasi dan memori. Kemudian untuk okupasi untuk kegiatan hari-hari, mandi, makan, minum yang bisa dilakukan sendiri itu. Kemudian dari psikologi karena biasanya juga ada pasien itu yang misalnya mungkin depresi, mungkin rasa putus asa, saya seperti ini nggak sembuh, butuh konsul mungkin butuh konsul psikologi ya. Oke, kemudian pencegahan primer untuk stroke, pola makanan sehat itu ya, kayak serat, hindari atau kurangi atau bisa hindari yang lemak jenuh, misalnya untuk minyak kelapa, mentega seperti itu. Kemudian berbagai makanan yang dianjurkan dan makanan yang dianjurkan lebih banyak biji-bijian yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Karena kolesterol ini kan kalau untuk di pembuluh darah kan dia tidak bagus ya. Nah ini saat yang larut dalam banyak biji-bijian, misalnya makan beras merah, jagung, gandumnya gandum utuh. Kemudian untuk oat bisa menurunkan kolesterol total, LDL. Ini kolesterol jahat ya, LDL itu. Untuk tekanan darah ini bagus makan oat. Ya, untuk oatmeal. Kemudian tekanan darah, menekan nafsu makan bila dimakan di pagi hari. Jadi kalau misalnya pas orang yang sarapan oat itu nanti untuk tahan kenyangnya kan dia bisa lebih lama. Kemudian untuk kacang-kacangan bisa kacang kedelai dan produk olahannya ada susu kedelai dan sebagainya. Itu bisa menurunkan kolesterol total, LDL, triglycerid. Kemudian kacang-kacangan termasuk biji kenari, kacang mede itu bisa menurunkan untuk kolesterol LDL. Itu ya. Apa menambah kolesterol? Ya nanti ya untuk pas tanya jawab saja. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, ini makanan ini menambah ekspresi asam empedu, meningkatkan aktivitas estrogen dari isoflavon, memperbaiki elastisitas arteri, meningkatkan aktivitas antioksidan yang mengurangi oksidasi LDL. Kemudian makanan yang berpengaruh terhadap resiko stroke juga bisa ini makanan-makanan yang mencegah peningkatan homocysteine seperti asam folat dan B12 biasanya pada kacang hijau. Ya, kemudian susu yang mengandung protein, kalsium, zinc, B12. Kemudian beberapa jenis ikan laut ya, ikan seperti ikan tuna, ikan salmon itu banyak tinggi omega 3 sebagai pelindung jantung. Sebaiknya dikonsumsi ya baiknya ya ini bulan aja kurang lebih 2 kali seminggu lah. Itu kemudian makanan yang kaya vitamin dan antioksidan yang kaya vitamin C, E, beta karotin, kayak wortel mungkin ya, wortel, pepaya dan sebagainya. Kemudian buah sayur, kemudian teh hitam dan teh hijau yang banyak mengandung antioksidan. Ya. Kemudian dengan makanan bisa untuk menambah asupan kalium dan mulai natrium, bahan yang mengandung natrium seperti MSG, sodium nitrat itu dikurangi. Karena kemudian dikurangi yang makanan berupa makanan olahan ya, banyak makanan yang segar. Kemudian menggunakan makanan tinggi lemak jenuh dan mengurangi asupan trans fatty acid kayak kue-kue, cracker, telur, makanan telur pudingnya ya. Kemudian makanan yang digoreng dan mentega. Dan makan makanan berserat dan protein nabati. Dan nutrisi diperoleh dari makanan yang bukan suplemen. Nah, yang penting jangan semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Meskipun itu katanya makanan sehat, tapi kalau berlebihan juga tetap tidak baik. Kemudian perhatikan menu seimbang antara nasi, sayur, lauk sama buahnya. Ya, kemudian makanan bervariasi, tidak tunggal, biar menghindari kebosanan juga. Kemudian hindari makanan kalori tinggi dan kualitas nutrisi rendah.
Kemudian sumber lemak sebaiknya dari sayuran, ikan, buah polong dan kacang-kacangan, dan utamakan makanan mengandung polisakarida kayak nasi merah ya, roti gandum yang itu, untuk pasta, sereal, ya kentang bisa. Kemudian olahraga teratur. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu gejala dari stroke. Jalannya Apa? tidak sempurna. Terima kasih. Tiba-tiba kencang. Oke. Ya. Tiba-tiba kesemutan. Ya. Oke. Apalagi? Saya misalnya udah tadi ya. Udah. Sama saja. Ya. Ya, lewat, ganti. Mulutnya menyong boleh. Nah, satu lagi. Udah tadi. Namanya dokter aja buat migrain. Kepala yang hebat. Udah, boleh deh.